Bahas LPDP emang gak akan pernah ada habisnya. Banyaknya peminat yang pengen banget bisa dapetin ini semakin memperbesar peluang dibukanya beasiswa. Tapi juga bisa memperkecil kemungkinan untuk bisa dapetinnya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas soal perubahan skema di LPDP di tahun 2026. Nah, kali ini kita bakal lebih ngulik lebih dalam lagi, biar rekan dosen tuh semakin yakin untuk bisa dapetin LPDP di tahun depan. Menarik kan? Tapi sebelum lanjut, buat rekan dosen yang belum support channel ini, bisa banget terus support dengan cukup share dan subscribe, biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, kalau udah kita kulik biar makin nggak penasaran. Overview perubahan prioritas LPDP 2026 untuk dosen. Oke, rekan dosen, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang berubah di LPDP 2026 dan kenapa dosen jadi target penting? Ya, walaupun udah kita bahas kasarannya di video sebelumnya, kita perjelas lagi di sini. Kalau negara udah ngubah peta prioritas, ya otomatis kita sebagai dosen udah nggak bisa pakai strategi lama buat dapetin ini semua ya. LPDP 2026 secara tegas mengalokasikan sekitar 65% kuota beasiswa untuk bidang STEM yang dikaitkan langsung sama 8 sektor Astacita dalam RPJMN tahun 2025 sampai 2029. Target jangka menengahnya cukup ambisius nih rekan dosen, yaitu 40.000 penerima LPDP. Ya, suatu angka yang besar buat pesaing di sini, dengan fokus pada dampak nyata lagi buat pembangunan nasional. Apa artinya buat kita sebagai dosen? Ya, LPDP kini nggak lagi ngelihat dosen cuma sebagai mahasiswa S2 atau S3, tapi dosen diposisikan sebagai agen percepatan kapasitas riset nasional, terutama buat mempercepat lahirnya guru besar, menghasilkan riset aplikatif, dan memastikan kontribusi konkret setelah lulus. Ya, karena itu, dosen yang mendaftar LPDP 2026 harus bisa ngejawab satu pertanyaan kunci. Apa sih dampak riset saya sebagai dosen bagi sektor prioritas negara? Agak berat sama nambah beban pikiran ya rekan dosen. Tapi memang begitu sebelum rekan dosen mengambil pilihan buat apply LPDP ini. Bukan cuma lulus tepat waktu untuk sekarang, tapi juga apa perubahan di kampus, industri, atau masyarakat setelah kita sebagai dosen kembali. Kalau fokusnya udah jelas, pertanyaan berikutnya nih, bidang apa aja yang benar-benar diprioritaskan? Peta 8 bidang prioritas LPDP 2026 dan peluang dosen. Perlu kita ingat lagi ya rekan dosen, kalau nggak semua STEM itu punya peluang yang sama. Takutnya ntar disamaratakan sama rekan dosen. Nah, di LPDP 2026 udah ngebagi prioritasnya jadi 8 sektor strategis, di masing-masing dengan estimasi kuota dan kebutuhan riset yang spesifik. Oke, mending kita jabarin aja ya, biar lebih paham. Pertama, bidang digitalisasi. Di bagian ini, rekan dosen bisa memanfaatkan untuk meneliti kayak AI, data science, dan cybersecurity. Ya, karena ini jadi sektor dengan porsi yang cukup besar. Ada sekitar 20% kuota yang diarahkan ke area ini, karena hampir semua sektor lain udah bergantung ke teknologi digital. Kedua, bidang energi dan kesehatan. Oke, di sisi lain bidang ini juga dapat alokasi yang cukup besar ya, di angka 15% di masing-masing bidang. Energi sendiri berfokus ke renewable dan keberlanjutan, sementara untuk kesehatan sendiri nggak cuma bicara klinis, tapi juga sistem kesehatan publik dan farmasi berbasis riset. Bidang pangan, maritim, pertahanan, hilirisasi, dan manufaktur maju. Di sisa bidang ini masing-masing mendapatkan kuota penerima sebanyak 10% dan signifikan. Nggak tanpa sebab ya, karena di 5 bidang ini berkaitan langsung dengan ketahanan nasional dan industrialisasi. Ya emang kecil sih, tapi sama-sama sangat dibutuhkan negara. Bagi dosen, ngebaca peta ini itu wajib dan penting. Bukan buat memaksakan pindah bidang, tapi lebih ke memposisikan riset yang udah ada biar lebih relevan lagi. Misalnya nih, riset pendidikan ke pendidikan berbasis AI, terus riset kimia ke hilirisasi industri, kemudian riset teknik ke manufaktur maju atau energi terbarukan. LPDP tahun 2026 bertugas mencari rekan dosen yang lintas disiplin, bukan yang kaku di satu kotak keilmuan. Emang sakit didengar ya, tapi realita ngebutuhin ini banget.
Tapi LPDP nggak berhenti di bidang studi dong. Yang paling menentukan justru luaran apa yang bisa dihasilkan dosen selama setelah studi ini nantinya. Luaran wajib dan strategi untuk karir dosen. Nah, perlu diingat terus soal ini ya rekan dosen. LPDP 2026 ini lulus aja nggak cukup. Loh, kenapa bisa gitu? Kan kalau udah lulus ya tinggal ngelanjutin atau jalanin program yang udah disiapkan ya. Oke, perlu kita tahu buat dosen S3, LPDP netapin standar luaran yang jelas banget. Kayak gini deh, minimal publikasi itu satu artikel jurnal bereputasi, baik itu Sinta 1-4 atau bahkan sampai Scopus Q1-Q4 dengan posisi penulis pertama atau corresponding author ya. Tapi, dosen yang unggul biasanya juga nggak berhenti di satu publikasi. Setuju rekan dosen? Pastilah ya, karena di LPDP ini ngedorong publikasi yang bersifat paralel dengan disertasi. Idealnya udah dapat LOA sekitar 12 bulan sebelum wisuda. Ini bukan sekedar soal cepat lulus ya rekan dosen, tapi lebih ke bukti kalau riset kita itu emang relevan dan siap pakai. Selain publikasi, LPDP 2026 juga ngebuka ruang besar buat prototipe TKT3+ yang bisa dilanjutkan ke hibah lanjutan, paten dan HKI, buku ajar atau modul industri, serta pengabdian masyarakat berbasis sektor prioritas misalnya pelatihan SDM industri atau workshop teknologi. Semua luaran ini nanti wajib banget nih terdokumentasi secara rapi di Sister dan Orchid. Ya, karena inilah yang nantinya jadi bukti kinerja kita baik ke LPDP maupun sampai ke penilaian jabatan fungsional. Terus kalau gitu, gimana caranya nyiapin diri biar benar-benar lolos LPDP 2026 di tengah kompetisi yang makin ketat begini? Bayangin, 40.000 peserta yang ikut, apa nggak kejer? Strategi lolos LPDP 2026 untuk dosen. LPDP 2026 bukan soal siapa yang paling pintar, paling cepat, paling banyak publikasi, tapi soal siapa yang paling relevan. Percuma kan kalau udah pinter, cepet selesainya, dan publikasinya udah banyak, cuma ujungnya nggak relevan atau sesuai semi sama yang diprioritaskan, ya nggak keterima juga nanti. Jadi, untuk itu, ada beberapa hal yang bisa banget rekan dosen jadikan referensi untuk ngebuat strategi agar yang kita kerjakan ini relevan dengan prioritas dari LPDP di tahun 2026 ini. Strategi pertama, rekan dosen bisa membuat proposal riset yang selaras dengan Astacita. Pasti semua rekan dosen sudah paham lah ya Astacita Presiden itu apa. Nah, di sini topik kayak AI untuk pangan, energi terbarukan buat industri pertahanan atau digitalisasi manufaktur bukan lagi sekedar menarik, tapi ya emang dibutuhin. Strategi kedua, rekan dosen bisa membuat esai LPDP yang di dalamnya harus menjelaskan kontribusi konkret pasca lulus. Jadi di part ini bukan soal janji normatif aja yang rekan dosen buat, tapi juga rencana realistis, kayak target guru besar, roadmap riset, paten industri, dan kontribusi ke kampus. Strategi ketiga, rekan dosen bisa mempersiapkan kebutuhan akademik yang cukup krusial, kayak TOEFL minimal 550, GRE untuk bidang STEM tertentu, dan LOA unconditional dari kampus yang udah bereputasi. Ya, idealnya QS Top 100 atau mitra riset kuat. Jadi intinya, LPDP di tahun 2026 ngenilai dosen sebagai investasi jangka panjang, bukan lagi sekedar penerima beasiswa. Eman gitu, udah relain waktu dan tenaga, cuma dapat hikmahnya kan? Kalau semua ini dia siapkan sejak awal, ya otomatis LPDP bukan lagi beasiswa yang nakutin buat kita ya, rekan dosen. Tapi jadi ajang untuk memperlihatkan peluang strategis mana yang pantas buat dapetinnya. Karena LPDP 2026 ngebawa pesan yang jelas banget. Negara butuh dosen yang gak cuma ngajar, tapi juga menciptakan, meneliti, dan memberikan dampak. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video berikutnya.